kasih ya. Nah, sudah, terima kasih Pak Iwan. Suara saya jelas ya Pak Iwan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Iwan, Wakil Direktur Bina Akademik, para Wakil Direktur yang lain, dan para pimpinan, unsur pimpinan yang lain, serta seluruh Ibu Bapak dosen yang sudah bergabung sore ini. Terakhir sudah 125 yang sudah bergabung. Jadi sekali ini adalah kesempatan yang baik buat kita untuk meneruskan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh kementerian secara berjenjang ya. Itu kepada unsur pimpinan, lalu sudah kita teruskan juga melalui forum rapat dengan Kajur, dan hari ini untuk seluruh dosen. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wadi Satu tadi, pertemuan ini latar belakangnya oleh terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, tentang jabatan fungsional. Bukan hanya jabatan fungsional dosen, tapi seluruh jabatan fungsional. Boleh kita sebut nih semacam penyederhanaan gitu ya. Jadi seluruh ketentuan mengenai jabatan fungsional untuk seluruh jabatan itu katakanlah dicabut dan digantikan oleh Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Tentu nanti masih ada semacam aturan turunan atau petunjuk teknis terkait dengan masing-masing jabatan fungsional termasuk untuk dosen. Nah, tentu ada beberapa implikasi atau konsekuensi ya, dari terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Yang pertama, seperti kalau kita baca dalam peraturan ini dinyatakan berlaku sejak 1 Juli 2023. Nanti akan mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Nah, karena itu tadi kita ini fokus pada konteks kita saja sebagai dosen, jabatan fungsional dosen. Kita harus melakukan beberapa hal ya. Yang pertama tadi seperti judul acara ini, melakukan rekapitulasi angka kredit dosen yang sudah kita dapatkan selama ini. Nah, kita diminta untuk mengirimkan rekapitulasi angka kredit itu selambat-lambatnya 15 Mei 2023 ya ke kementerian untuk kemudian nanti akan disahkan atau ditetapkan sebagai angka kredit awal kita, gitu, kurang lebih begitu ya. Jadi paling lambat kita usulkan ke Jakarta itu 15 Mei 2023. Nah, tapi tadi sudah disampaikan bahwa yang harus kita lakukan adalah, nanti saya kira Prof. Andri akan menjelaskan secara lebih teknis ya, rekapitulasi atau menghitung ya angka kredit yang sudah kita dapat sejak jabatan fungsional kita yang terakhir ya. Ya, misalnya terakhir kita menjabat sebagai lektor dengan angka kredit 200 misalnya pada tahun 2020 gitu misalnya ya. Nah, maka kita harus mengumpulkan angka kredit 200 itu ditambah dengan seluruh kegiatan Tridharma kita, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta penunjang sejak diperolehnya jabatan fungsional terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Karena mulai 1 Januari 2023 kenaikan jabatan fungsional dosen akan diatur dengan ketentuan yang berbeda. Ya. Jadi selagi yang kita akan rekap adalah perolehan angka kredit kita sejak jabatan fungsional terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, ini mirip dengan proses seperti biasa kita melakukan kenaikan jabatan fungsional, tetapi tidak untuk kenaikan jabatan kali ini ya. Jadi semata-mata untuk mengumpulkan angka kredit sampai dengan akhir Desember 2022. Nah, nanti kantor Pak Iwan dan dengan bantuan juga saran-saran dari Prof. Andrianto serta dukungan dari tim bagian akademik kemasukan akan menyiapkan ya, akan berikan format gitu ya, dan juga nanti akan dibantu oleh tim PAK baik di jurusan maupun pusat
Ya, ada tim yang akan khusus membantu mendampingi Bapak untuk melakukan ini. Jadi Pak Wadi sudah menjelaskan akan diupayakan semudah mungkin begitu ya. Nanti akan difasilitasi baik oleh teman-teman teknik dari jurusan maupun pusat ya terkait dengan dokumen-dokumen. Itu tentu saja terutama bagi yang sudah agak lama begitu ya, tidak mengurus angka kreditnya, ada bagian-bagian yang memang harus Ibu Bapak kerjakan sendiri begitu ya. Mungkin ada dokumen-dokumen yang sangat spesifik yang mungkin belum terdigitalisasi atau tersimpan pada masing-masing, dan mohon kerjasama bahwa itu memang perlu peran Ibu Bapak sekalian untuk menyiapkan. Tapi yang sudah terdigitalisasi, sudah tersimpan di jurusan, itu diupayakan sedapat mungkin akan dibantu ya, didukung oleh baik manajemen jurusan, staf jurusan maupun di direktorat. Begitu. Nah, jadi ini kan kita coba, kita akan lakukan seawal mungkin ya, karena ini menyangkut sekitar 182 dosen ya, seluruh dosen tanpa kecuali dimohon untuk melakukan kegiatan ini. Nah, tadi konsekuensi berikutnya tentu terkait dengan ya ini mohon Ibu Bapak mungkin bisa mematikan dulu mikrofonnya. Mungkin admin bisa mematikan semuanya. Ya. Tolong di mute. Nah, sudah ya. Apa? Ya, baik, siap. Jadi begitu Bapak, nanti selagi rinci akan dijelaskan oleh Pak Iwan, Prof. Dwi, dan Prof. Andrianto ya. Nah, jadi kami sudah disiapkan juga semacam format Excel dan seterusnya, nanti akan membantu ya. Jadi selagi ini adalah program nasional yang mau tidak harus kita lakukan ya. Dan waktu kita seperti biasa tidak panjang begitu ya. Nah, jadi akan dilakukan, mudah-mudahan bisa kita penuhi sehingga pada selambat-lambatnya 15 Mei kita sudah bisa mengirimkan rekapitulasi ini. Nah, nanti tentu saja kalau kita baca sekilas di dalam Permen 1 2023, meskipun sekarang belum ada petunjuk operasionalnya, kita belum bisa membayangkan secara akurat ya bagaimana sistem kenaikan jabatan fungsional dosen nanti akan berlaku ya. Tapi secara umum kelihatannya akan lebih sederhana begitu ya, katakanlah begitu ya. Dan basisnya nanti adalah angka kredit yang sudah kita kumpulkan nanti ya dalam rekapitulasi itu. Nah, itu dan kemudian berikutnya lagi kita baca dalam lampirannya terutama kenaikan jabatan fungsional nanti akan berbasis pada penilaian kinerja. Nah, ini terkait dengan nanti BKD dan seterusnya ya. Jadi secara umum dikatakan akan berbasis penilaian kinerja dari pimpinan yang menjadi dasar untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Selagi secara rinci belum bisa kita sampaikan apa-apa karena memang belum ada ya aturan teknisnya, masih digodok begitulah mungkin ya di Jakarta. Jadi pada tahap ini hanya itu yang bisa kami sampaikan, bahwa mari kita lakukan ini bersama-sama. Tentu kami akan memfasilitasi sebaik mungkin ya supaya tidak menjadi sulit begitu ya. Tapi sekali lagi nanti perlu bantuan dan kerjasama Ibu Bapak semua karena ada mungkin angka-angka kredit yang spesifik, ada dokumennya di masing-masing Ibu dan Bapak. Itu mohon, terutama yang sudah lama-lama mungkin ya. Kalau 5 tahun terakhir insya Allah mungkin sudah ada di SIPAK atau di dokumen jurusan dan sebagainya. Begitu. Jadi konsekuensinya nanti selama ini barangkali kita mengisi BKD misalnya belum lengkap ya, yang penting sudah memenuhi begitu ya. Nanti ke depan nampaknya ketika kita mengisi BKD kita harus isi selengkap-lengkapnya karena dia akan menjadi basis dari penilaian kinerja dan kemudian kenaikan jabatan fungsional dosen. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua Ibu Bapak bersama-sama kerjasama melakukan aktivitas ini. Memang hal-hal yang katakanlah administratif seperti ini kadang bagi kita itu agak memberatkan, tapi selagi ini harus kita lakukan ya. Nah, konsekuensi dari permen yang sudah diterbitkan tadi. Saya kira begitu. Saya kembalikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua.
sekali kalau ada kesulitan nanti akan terus berkomunikasi, ya tim dari jurusan maupun direktur akan terus membantu, ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kontribusi Bapak semua. Saya kembalikan pada Pak Iwan, mudah-mudahan kegiatan kita sore ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan arahan dan beberapa poin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen dulu untuk sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya akan share juga materi ini dan juga permennya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkannya ketika sosialisasi pada beberapa hari yang lalu. Jadi ini adalah pedoman pengakuan pelayanan angka kredit sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian beberapa poin yang memang harus kita lakukan. Yang pertama di Permen tersebut, ya. Jadi hasil kerja jabatan profesional yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan Menteri yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Tentu di kita ada POPAK 2019 dan suplemennya ada di Permen yang nomor 17. Sebentar ini. Ada yang bocor lagi ya? Bentar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya. Ya. Jadi sayang sampai 31 Desember itu harus kita nilaikan ya dengan peraturan yang mengacu pada peraturan yang sudah berlaku. Kemudian penilaian angka kredit tersebut sebagaimana yang dimaksud ayat 1 itu, di mana jabatan fungsional kita harus dinilaikan, itu harus dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi kementerian harus menilaikan ini 30 Juni, kemudian secara teknisnya kita diminta untuk menyerahkan rekap angka kredit dari mulai TMT terakhir sampai 31 Desember itu pada tanggal 15 Mei, jadi kurang lebih 2 bulan. Nah, kita di Polban sendiri kita akan melakukan 2 tahap. Yang pertama tahap sampai 14 April atau kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Ya, 14 April itu tahap pertama. Kita akan melihat masih berapa dosen yang belum merekap. Kemudian nanti akan kita lakukan langkah-langkah berikutnya supaya pada tanggal 15 Mei itu bisa lebih maksimal. Kita rekap semua dosen Polban 482 dari mulai TMT-nya sampai 31 Desember 2022. Kemudian, jadi ini batasnya Bapak Ibu sekalian, Permen tersebut menyatakan 30 Juni batas maksimal penilaian untuk sampai 31 Desember ya. Hasil kerja 31 Desember itu harus dinilaikan batasnya 30 Juni 2022. Datanya bisa dari macam-macam, kita akan melakukannya langsung nanti yang lebih mudah, di mana kita akan membuat Excel dan juga membuat di-upload ke SIPAK, tapi nanti menu SIPAK-nya khusus untuk konversi ini ya, untuk perekapan angka ini, jadi tidak mengganggu SIPAK yang lama. Jadi SIPAK yang lama tetap ada untuk kenaikan angka kredit, kenaikan pangkat yang reguler. Kalau ini nanti khusus untuk rekap, jadi ada menu SIPAK khusus untuk rekap sampai 31 Desember 2022 untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ini landasan hukumnya, kemudian saya skip ke mekanismenya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pelayanan angka kredit terakhir nanti dari jabatan fungsional terakhir sampai dengan 31 Desember itu masih mengaku pada POPAK 2019 dan suplemennya. Nanti yang akan kita rekap adalah dari unsur pendidikan, unsur penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Misalnya TMT terakhir kita
misalnya 2015 ya. Jadi dari 2015 itulah kita akan rekap pendidikannya berapa, penelitiannya berapa, pengabdian berapa, penunjangnya berapa. Maka untuk mempermudah itu kita akan membuat dalam format Excel, kemudian format Excel itu nanti akan diupload ke dalam SIPA. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang diminta oleh kementerian karena kementerian harus merekap 30 Juni, jadi dari perguruan tinggi masing-masing itu harus mengirimkan 15 Mei, yang ini Bapak Ibu sekalian. 15 Mei 2023. Oleh karena itu kita akan melakukan 2 tahap. Khawatirnya kalau kita batas akhir menjelang 15 Mei, apabila ada beberapa dosen yang belum terekap, nah nanti kita tidak punya waktu yang banyak. Oleh karena itu kita buat 2 tahap dulu. Tahap pertama 14 April, tahap kedua nanti untuk memenuhi yang memang belum terekap, gitu. Sehingga nanti 15 Mei harapannya bisa maksimal perekapannya. Nanti ada format-formatnya memang yang diisi oleh Pak Direktur, kita akan merekap yang per dosen. Jadi ini lampiran ini tidak dikirimkan ke Jakarta, tapi kita akan buatkan isian yang semisal ini, tetapi lebih mudah, nanti akan disampaikan oleh Pak Megi dan kawan-kawan. Ini lampiran B, lampiran C, pengabdian masyarakat, ini penunjang. Nah, ini nanti Pak Direktur akan menandatangani berita acara ini ya. Jadi nanti yang akan dikirim kementerian hanya lampiran F saja. Nanti lampiran F itu yang ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah lampiran yang di bawah ini nggak terlihat di sini ya. Ditandatangani oleh Pak Direktur, di mana ini terdiri dari perguruan tinggi apa, kemudian di sini ada NIDN-nya berapa, nama dosennya siapa, ini. Kemudian jabatan fungsional terakhirnya apa, kemudian angka kredit terakhir berapa kumulatifnya, kemudian TMT-nya sejak kapan. Nah, sejak TMT inilah yang kita rekap sampai 31 Desember 2022 ya. Ini kita rekap misalnya dosen A atau misalnya ini saya misalnya Iwan, misalnya TMT-nya 2010, berarti sudah berapa tahun tidak masuk, itu direkap, pendidikannya A-nya berapa pendidikannya, totalnya misalnya totalnya 157, misalnya penelitiannya misalnya 100, pengabdiannya misalnya 20, kemudian penunjangnya ada 10, E-nya tidak ada. Jadi ini akan kita rekap selama dari mulai TMT terakhir sampai 31 Desember 2022. Nah, ini rekapan ini nanti akan ditandatangani Pak Direktur, yang kita isi bukan rekapan ini tapi per dosennya nanti. Misalnya pendidikan dosen untuk semester gasal 2020-2021 mengajar berapa SKS, meneliti berapa SKS, pengabdian berapa SKS, kemudian semester berikutnya selama 2 tahun, 3 tahun, nah ini yang direkap di sini nanti. Jadi kita akan mengisi dengan format yang lebih mudah karena kita mengingat bahwa mungkin ada beberapa Bapak Ibu dosen yang memang sudah lama, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 6 tahun, ada juga memang yang baru 1 tahun, itu mungkin lebih mudah kalau yang baru 1 tahun. Tapi ketika sudah 5 tahun ke atas, itu akan sulit merekapnya sehingga kita permudah. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang nanti kita butuhkan, maaf. Jadi yang kita butuhkan, nanti kita adanya di sini link ya. Jadi Bapak Ibu ngajar apa, semester berapa, angka kreditnya berapa, kemudian linknya berapa. Nanti kita simpan, kita sudah meminta bantuan Bapak Ibu Kajur untuk membuat resume, membuat kumpulan Google Drive yang isinya link-link bukti ngajar, bukti membimbing dan sebagainya. Kemudian dari lampiran F tadi, nah lampiran E ini akan ditandangani oleh Pak Direktur yang menyatakan bahwa lampiran F itu adalah benar begitu ya. Jadi kita membantu juga untuk mengoptimalkan ini ya agar data-data dari kita bisa maksimal gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang dikirim ke kementerian, tapi kita harus merekap yang sebenar-benarnya semaksimal mungkin bahwa dosen ABC ini komponen A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa, dari mulai TMT terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Lalu untuk 1 Januari 2023 sampai sekarang itu belum ada ketentuannya, jadi kita menunggu saja. Tetapi untuk yang 31 Desember ke bawah, nah itu pakai penilaian yang lama, sehingga kita
harus merekapnya, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa merekapnya. Kita akan bantu juga dengan sistem dan cara perekapan yang lebih mudah. Maaf. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, sekilas penjelasannya tentang rekap ini. Nanti selanjutnya ke teknis dulu ya, kemudian nanti mungkin ada arahan dari Prof. Dwi maupun dari Prof. Andrianto. Dari Pak Megi, apakah bisa share screen dari si Pak Megi? Baik, siapa? Sebentar. Tapi ini karena agak error ininya nih, saya zoom-nya, mungkin saya langsung jadikan Pak Megi host, tapi nanti kembalikan lagi ke saya Pak ya. Baik. Siap. Pak Megi tolong direkam lagi dari situ karena ini putus rekamannya nih. Oh, baik. Nggak putus Pak Megi, bisa di sini. Rekaman masih di saya, nggak apa-apa. Di situ share screen-nya aja, nggak apa-apa Pak Megi. Baik. Ya, sebentar, Mas. Mohon izin, apakah sudah terlihat, Pak? Sedang. Oke Pak, sudah Pak. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Direktur, Pak Wadil Satu, dan Bapak dosen Ibu sekalian. Jadi nanti untuk proses pendataan ini dilakukan di sipak.polban.ac.id seperti halnya biasa dalam pengajuan angka kredit. Jadi seperti biasa menggunakan akun sama dengan SIPPM. Ini kami pakai data dummy untuk sementara. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu pada poin daftar riwayat, pada menu daftar riwayat di aplikasi Sipaknya, kemudian di submenu penilaian angka kredit. Kalau sudah pernah mengisi, di sini akan muncul datanya, tapi bagi yang belum akan kosong seperti ini. Kemudian tinggal ditambah data di sini, kemudian sesuai dengan SK terakhir penetapan angka kredit, mohon diisikan. Kemudian di sini pendidikan terakhir S2 atau S3, kemudian jabatan fungsional dan terakhirnya berapa, seperti itu. Kemudian diisikan juga mata kuliah bidang keilmuan sesuai yang ada di SK, termasuk ini TMT penetapan dan seterusnya. Ini sama. Ini harusnya sih di setiap SK penetapan kredit, data ini seharusnya sudah ada, jadi tinggal dimasukkan saja. Kemudian file SK-nya juga diunggah. Kurang lebih seperti itu untuk yang poin yang pertama, yaitu daftar riwayat penilaian angka kredit. Kemudian di data berikutnya nanti di Sipak akan muncul rekap PAK, Bapak Ibu. Nah, rekap PAK ini itu akan kita upload dari Excel seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan. Mohon izin sebentar, saya share screen file Excel-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu PA Excel-nya?
Ya. Ya. Nah, di sini ada kita siapkan sheet sesuai dengan Keluar Pak Miki. kategori. Share screen-nya keluar ya? Bentar. Ulang lagi, Pak. Ya, sebentar. Oke, Pak Miki. Lanjut Pak Miki. Baik, terima kasih. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi di sini misalkan nama, NIP, jurusan diisi seperti biasa. Kemudian ini untuk sheet pendidikan. Jadi ini untuk mengisi kategori pendidikan. Untuk mengisinya itu cukup diisi berdasarkan per semester. Dan misalkan di sini mengajar mata kuliah di GASAL 2021-2022 misalkan 10 SKS. Ini untuk 10 SKS pertama gitu. Kemudian misalkan di baris keduanya nanti untuk SKS berikutnya, dan ini angkanya kan kalau 10 SKS pertama misalkan 1, kemudian 10 berikutnya misalkan dikali setengah dan seterusnya gitu. Ini untuk mata kuliah. Demikian pula misalkan untuk membimbing tugas akhir. Ini juga sama. Mungkin ini satuannya disesuaikan. Nah, ini mungkin harusnya mahasiswa gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan tautan bukti, dokumen bukti. Jika dokumen bukti itu menggunakan Google Drive misalkan, mohon untuk dibuka share dokumennya gitu Bapak Ibu, agar nanti dari reviewer bisa melihat atau membantu mengecek kesesuaian datanya. Demikian mungkin kurang lebih untuk yang pendidikan. Pak Miki coba, jangan pindah dulu Pak Miki. Coba lihat nomor 1 dulu Pak Miki, ke atas tadi. Jadi Bapak Ibu di sini tidak usah Bapak Ibu menjelaskan uraian kegiatan mengajar mata kuliah ABC, kelas ABC gitu. Cukup mengajar mata kuliah saja. Kemudian ini semesternya apa, kemudian SKS-nya berapa. Kalau seperti lektor kan perhitungannya beda. Kalau 10 SKS pertama misalnya angkanya 1, 10 SKS berikutnya angkanya 0,1. Jadi cukup itu saja. Berapa? 400. Udah 400, 600, 400, 400. Bentar. Mohon maaf. Ya, baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya mengajar itu paling hanya 2 baris saja Bapak Ibu mengisinya ya. Mengajar mata kuliah, gasal 1 semester, kemudian tinggal SKS-nya. Nanti reviewer di jurusan akan melihat Google Drive-nya apakah sesuai atau tidak begitu ya. Atau salah mengupload Google Drive misalnya. Seperti itu saja Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan membimbing tugas akhir ya. Gasal itu tidak usah disebutkan kelas berapa dan sebagainya, tapi cukup di situ kalau pembimbing utama mungkin bisa 2 pembimbing utama sama pembimbing pendamping misalnya begitu ya. Pembimbing utama berapa mahasiswa, SKS-nya berapa, kalau pendamping berapa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nah ini nanti file ini yang akan diupload ke SIPAK ya. Berikutnya Pak Megi. Jadi rekapannya saja ya Pak Iwan ya. Betul Pak Henry, rekapannya saja untuk mempermudah. Nggak perlu detail ya, oke. Iya. Tapi betul, nanti tautannya harus dilengkapi tadi kan? Iya, tautannya ada lengkap SK-nya. Ya. Kalau maaf, kalau untuk PAK juga sama gitu juga, atau bagaimana? PAK yang mana Pak ini? Maksudnya untuk naikkan angka kredit? Fungsional. Ya. Kalau yang fungsional di SIPAK seperti biasa Pak. Ini hanya untuk rekap, kebutuhannya untuk rekap sampai 31 Desember. Oh baik. Hanya ini hanya. Ya, oke. Kalau SKS kan ada yang. Gimana Pak Henry? Keputus? Halo? Yang tip teaching Pak Iwan. Aplikasi latihannya ada Pak? Enggak. Ya, ditulis SKS per ininya Pak, yang masing-masingnya Pak. Yang masing-masingnya Pak. Tim teaching misalnya 10, 2 SKS, tim teachingnya setengah-setengah, ya 1 yang dimasukkan ini Pak. Nah, silakan. Enggak, Pak. Ya oke, berarti jadi mengikuti surat tugas saja ya. Ya, mengikuti surat tugas Pak. Betul. Ya. Hanya ini mempermudah perekaman aja, biar perekamannya tidak terlalu panjang. Ya, baik, terus Pak Megi lanjut ke sheet berikutnya. Sheet berikutnya untuk yang PKM. Untuk yang PKM
Cara mengisinya kurang lebih sama. Nanti di sini disebutkan uraian kegiatannya. Misalkan di sini kegiatan hibah IBM nasional. Itu misalkan jumlah kegiatannya 1, jumlah angka kreditnya berapa. Demikian pula harus tetap disertakan dengan tautan dokumen buktinya. Kemudian untuk penunjang, demikian pula di sini secara pengisiannya sama. Jadi di sini diisi uraian kegiatan, angka kredit, kemudian tautannya juga. Nah, untuk penelitian ini sebetulnya di SIPAK itu beberapa sudah ada. Mungkin ada yang yang belum diusulkan tetapi sudah dinilai. Nah, kalau sudah dinilai ke depan akan kami coba itu tuh akan langsung didistribusikan ke masing-masing dosen. Tetapi itu catatannya untuk yang sudah dinilaikan si karya ilmiahnya misalkan. Tetapi bagi yang belum, ini mohon tetap diisi di bagian ini, di bagian sheet penelitian. Nanti masing-masing Bapak Ibu dosen itu mencantumkan isinya di sini. Misalkan saya sebagai anggota, nah saya berarti di sini akan mengisikan nilainya sesuai anggota, misalkan begitu. Kalau sebagai ketua ya diisikan sebagai ketua. Pak Meki, punten bisa agak di zoom. Oh baik Pak. Sudah tua Pak. Mantap. Nah, kurang lebih begini Pak. Nah ini catatannya untuk tanggal publikasi, mohon formatnya itu tanggal, bulan, dan tahun. Dan saran kami ini ngisinya di depannya pakai kutip Bapak Ibu agar tidak berubah untuk memastikan bahwa formatnya sama. Itu yang demikian sih kalau cara mengisinya kurang lebih sama dengan yang sheet yang lain. Tapi catatannya tadi untuk yang penelitian ini bagi yang belum dinilaikan silakan diisi di sini. Yang sudah dinilaikan melalui SIPAK akan coba kami tarik datanya untuk didistribusikan ke masing-masing dosen. Kurang lebih seperti itu Pak, mungkin penjelasannya. Dan untuk yang Excel-nya ini Pak, mungkin berarti kita dapat file Excel juga ya nanti. Iya Pak. Ya. Pak. Baik. Terus satu lagi Pak Meki, punten yang tadi barusan share screen-nya. Tajam Ya. Silau. Baru mau tumbuh ini Pak. Mengenai tautan dokumen. Iya Pak. Itu untuk masing-masing tautannya itu masing-masing file ya, masing-masing file. Jadi bukan, maksud saya gini, ada Google Drive, kemudian kita bikin folder, yang di-share foldernya, bukan ya, tapi bukan Pak, masing file. Karena khawatirnya kalau foldernya nanti reviewer harus cari lagi gitu Pak. Betul, ya, terima kasih Pak. Saya hanya ingin menegaskan. Ya, disarankan filenya. Kalau disarankan atau diwajibkan? Ya, mungkin Pak. Diwajibkan. Soalnya kalau disarankan nanti ada yang Iya Pak, tidak sesuai gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Meki. Terima kasih Pak Apip. Jadi ini penelitiannya yang baik yang sudah dinilai maupun yang belum dinilai kan sama semua dimasukkan ya. Ya, kalau yang sudah dinilai di SIPAK nanti akan kita tarik. Ini yang belum dinilai di SIPAK. Belum. Yang belum diisikan di sini gitu Pak. Ya, kemudian tautannya itu ya kalau yang belum tautannya adalah tautan jurnal publikasinya itu. Oke. Link publikasinya di jurnal mana begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian coba Pak Megi ke lampiran F Pak Megi. Lampiran F-nya itu. Ya, nah, kami juga sudah merekapkan. Silakan Bapak Ibu dicermati lagi barangkali ini ada yang masih yang keliru. Kita coba rekapkan Bapak Ibu itu sudah sampai sejauh mana jabatan fungsional terakhir, kemudian kumnya berapa, TMT-nya berapa gitu ya. Ini bagus Pak Meki, jadi orangnya di hidden jadi nggak kelihatan ini 2008 tidak naik pangkat gitu dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa ngecek Pak Iwan. Nggak bisa ngecek. Nah Pak Megi tolong disimulasikan ketika ditarik ke SIPAK Pak Megi. Iya Pak. Yang tarik SIPAK Pak ya, sebentar. Punten Pak Iwan, sambil izin bertanya boleh Pak? Boleh Pak.
Saya penasaran sebenarnya Pak, kalau sekarang kebanyakan kita pakai Google Drive, itu kenapa ya Pak ya? Karena size Google Drive kan dari masing-masing dosen juga sekarang sudah dibatasin. Jadi takutnya nanti malah pengaruh, dan apalagi kalau sudah over bakal kehapus dan segala macam, karena sudah terjadi di beberapa jurusan data-data pengajaran dan segala macam itu hilang. Nah, kalau kita upload ke Google Drive, apa tidak dikhawatirkan hal yang serupa terjadi? Atau mungkin bahkan data-datanya bukan lagi hilang, cuman tidak bisa diakses pada waktu tertentu, sehingga nanti pas waktu ada pengecekan dan segala macam malah jadi temuan. Gitu Pak Iwan, ini apa enggak bahaya Pak? Apa tidak langsung diupload ke aplikasi saja? Karena kita membutuhkan linknya Pak, nanti ke kementerian juga linknya nanti di ini kan. Mungkin lebih mudah linknya Pak. Kalau diupload satu-satu ke sistem, khawatirnya mempersulit Bapak Ibu sekalian gitu. Berat. Jadi sementara pakai Google Drive dulu. Kalau surat tugas yang universal, kenapa nggak satu Google aja, Pak Iwan? Misalkan surat tugas mengajar, kan satu kesatuan, jadi nggak usah banyak-banyak folder Nanti, gitu. iya, nanti dikoordinir oleh Kajur, Pak. Nanti dibikinkan itunya linknya oleh Kajur, satu bisa diakses oleh semuanya. Iya, jadi lebih enak. Kalau misalkan penelitian kan individu, oke ya. Tapi kalau misalkan surat tugas mengajar sebagainya itu kan udah universal gitu. Jadi mungkin satu alamat aja gitu. Betul. Ya betul Bapak Henry. Jadi untuk yang sifatnya bersama kayak mengajar, membimbing itu nanti di-share oleh jurusannya masing-masing. Bapak Ibu tinggal copy saja linknya. Begitu ya. Sehingga tadi dari kekhawatiran Pak Cahyo tadi ya, itu bisa teratasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba. Pak Iwan, maaf Pak Iwan, yang maksudnya Pak Joko, ya, kita kan memang kita copy linknya untuk bisa diakses oleh reviewer atau ini gitu ya Pak ya. Tapi kan tetap kita menyimpan file kita itu kan di folder, jadi kita kan harus punya folder untuk menyimpan semua ininya. Oh, di sistem juga maksudnya file-file itu. Nah, di sistem folder juga yang biasanya oleh yang dosen itu kan terbatas sekarang Pak Iwan. Ya. Jadi sebaiknya bagaimana Bu? Di foldernya di mana itu disimpan link? Foldernya diperbesar. Kalau saran saya sih sama kayak Bu Trans, Pak Iwan. Mungkin size-nya bisa diperbesar, atau mungkin dari jurusan khusus email jurusan untuk drive-nya itu disiapkan yang khusus memang besar khusus untuk kegiatan ini, dan tidak boleh diotak-atik. Jadi kalaupun dalam tanda kutip dosen terkait nanti ada kepenuhan dan segala macam, aman gitu loh Pak. Baik. Pak Megi, kita pikirkan nanti itu ya Pak Megi. Baik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ini dulu ya Bapak Ibu, kita inikan dulu, demokan dulu yang tadi yang di dummy diisi. Gimana ngerekamnya Pak Megi? Jadi ini kan saya nggak ada nih ini colokan ini nih. Harus HTML. Banyak yang bocor nih. Pakai colokan. Masuk pakai colokan Pak. Itu mati dulu colokannya. Banyak yang bocor. Kembali ke aplikasi SIPAK-nya Bapak Ibu, nanti di aplikasi SIPAK akan muncul menu rekap PAK. Nah, ketika dibuka rekap PAK-nya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kami untuk filenya nanti akan kami siapkan template-nya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal download dan tinggal diisi file Excel seperti yang tadi disampaikan. Kemudian pada bagian upload rekap PAK itu tinggal diklik. Ini mungkin nanti kami skip, kami tutup untuk bagian pengisian ini ya, karena sudah melalui tadi daftar riwayat pengusulan PAK. Jadi nanti tinggal di-upload atau dipilih file Excel-nya yang akan kita upload. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, ini proses berhasil. Nah, ini akan muncul data-data seperti yang kita masukkan di file Excel tadi. Nah, ini secara mandiri misalkan bisa dihapus, tapi bisa juga kita nanti clear. Kalau di clear atau di reset itu akan kosong lagi semua gitu. Jika ingin misalkan mengupload ulang. Karena ini sistemnya tidak, kalau misalkan Bapak Ibu menambah, itu akan tidak menimpa, tetapi akan terus menambah gitu, jumlahnya. Jadi sebaiknya kalau memang mau mengulang atau ada perubahan data, kami sarankan itu di reset. Kecuali sudah paham, misalkan cuma menambah satu baris gitu. Nah itu tinggal diuploadnya satu barisnya di sini. Jadi di sini sudah masuk, yang unsur penelitian juga masuk.
unsur pengabdian masyarakat juga masuk. Unsur Mohon izin Pak Megi. Juga masuk. Itu yang apa namanya yang belum di-mute dimatikan dulu Pak Megi, keganggu saya. Bentar lagi tolong, hostnya di Pak Megi nih pindah. Saya nggak bisa mematikan. Yang iPhone juga itu. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi saya ulang. Jadi untuk proses melakukan uploadnya, itu tinggal diklik upload, kemudian nanti dipilih file rekapnya. Untuk jabatan fungsional sama template terakhir ini diabaikan, nanti kami tutup, karena sudah diisi melalui menu daftar riwayat tadi. Itu mungkin Bapak Ibu untuk proses upload datanya. Berikutnya nanti setelah ini akan direview oleh reviewer yang ditunjuk. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Kemudian nanti ada nama file Excel-nya itu dosen, nama dosen NIP. Nah, itu tolong di-rename jadi nama dosen beneran sama NIP Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti Bapak. Ya. Baik, mungkin maaf Pak Medi, Pak Iwan mau nanya. Oh ya, Pak. Kalau statusnya artinya saya pribadi kan sampai dengan saat ini baru penilaian angka kredit Pak. Apakah dari sistem SIPAK yang lama itu bisa ditarik ke dalam Excel yang tadi Pak? Atau harus ngetik satu-satu lagi? Yang untuk penelitian kita tarik Pak. Enggak, yang artinya kan gini, kemarin kan saya baru ngisi di SIPAK tuh Pak. Oh ya. Artinya terakhir tuh proses penilaian ke Jakarta lah gitu. Nah, apakah saya harus ngisi Excel itu atau saya bisa menarik dari SIPAK yang lama itu? Barangkali mungkin ada solusi gitu Pak. Gimana tuh Pak Megi? Dari sistem bisa nggak ya Pak Megi ya kalau yang sudah menilaikan gitu? Tapi itu penilaiannya belum ini ya Pak, belum keluar Pak ya? Belum keluar. Kalau saya kemarin tuh saya baru ada info masih dalam proses penilaian gitu. Nah, itu gimana Pak? Saya Pastinya nggak usah lagi ya Pak ya. Iya. Jadi nggak usah ngisi mau saya. Artinya kan bisa di apa namanya? Ya, bisa, nanti PR dulu Pak itu Pak. Karena bisa itu di print out gitu Pak. Hasilnya kan sudah ada gitu. Ya. Mungkin lebih mudah karena bisa merekapnya lebih cepat karena Bapak udah pernah merekap sebetulnya itu Pak ya. Sebetulnya. Ya saya sama sih Pak Iwan. Saya juga udah lagi sedang proses sih. Tapi saya kan nggak masukkan semua semester. Ya. Jadi setiap semester nggak saya masukkan gitu, cuma seperlunya aja. Iya, Pak. Menyambung Pak Iwan. Jadi ya, yang sekarang itu sudah proses apa ya peng-SK-an dan lain sebagainya, terus ngisinya mulai kapan nih? Mulai PMT terakhir keluar aja Pak. Kalau di ini kan belum PMT-nya belum keluar gitu, tetap diisi Pak. Misalkan sekarang SK-nya itu belum keluar Pak. Yang sekarang lagi proses peng-SK-an itu kenaikan pangkat. Kalau menurut saya tetap diisi Pak untuk kehadiran ya. Iya, rekap-rekapnya saja kan Pak, lebih mudah ngisinya. Iya. Baik. Perkiraan keluarnya kapan Pak Ali? Pengen dia. Keluarnya kapan-kapan aja gitu. Ya, terima kasih Pak Megi sama Pak Megi tolong dipindahkan lagi ke saya Pak Megi hostnya. Baik, siapa? Nanti kalau ada pertanyaan pindah lagi ke Pak Megi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian kita dengarkan Pak Prof Dwi, mungkin paparan dari Prof Dwi. Saya kira ada banyak pertanyaan di chat juga dan tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan. Barangkali Prof Dwi bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan info-info dari Jakarta, nanti ditambahkan oleh Prof Andri, mangga. Baik, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya. Pak Direktur yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Dir dan Pak Wadir 1 tadi sudah sangat lengkap gitu ya. Barangkali nanti kalau ada diskusi-diskusi mangga, tapi saya ingin meng-highlight lagi Bapak Ibu sekalian bahwa dari aspek manajemen pengelolaan karir kita sebagai dosen tahun 2023 nampaknya terjadi perubahan yang
sangat fundamental begitu ya, sangat penting setelah kurang lebih hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun kita mengikuti sebuah mekanisme pengelolaan karir yang berbasis Permenpan 2013 Pak Heru, dan sekarang itu berubah. Nah, perubahan ini mengakibatkan bahwa akibat dari Permen ini tahun ini akan keluar aturan terkait kenaikan pangkat jabatan kita, termasuk penilaian angka kredit, gitu ya. Nah, karena tahun ini akan keluar, baru akan ya kita ya, baru akan, belum, mudah-mudahan bisa dipercepat ini prosesnya nanti, karena kita tahun ini akan menggunakan aturan baru, maka karya-karya kita di tahun sebelumnya yang kita nilai menggunakan aturan PO 2019 kan harus di-summarize gitu ya. Harus dihitung sehingga nanti kita dari angka kredit yang sudah kita capai dengan aturan yang lama yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 itu akan disesuaikan ke aturan yang baru. Jadi poinnya adalah di situ. Karena angka kredit kita yang dihitung dengan PO yang lama, PO 2019, yaitu sampai dengan akhir tahun kemarin, gitu ya, Desember 2022, maka kita semua dosen seluruh Republik ini tanpa kecuali, gitu ya, kalau ingin kegiatannya selama ini yang belum dipakai untuk kenaikan pangkat atau jabatan itu diakui, bisa disesuaikan dengan aturan yang baru, maka kita harus menghitungnya begitu. Ya. Ini poinnya gitu ya. Jadi kita harus menghitungnya. Jadi yang belum angka kredit yang belum kita pakai artinya dari TMT di mana kita itu menggunakan terakhir naik jabatan naik pangkat sampai dengan akhir tahun kemarin harus kita hitung. Ya. Kalau kita tidak menghitung, maka kemungkinan besar dia akan kelewat gitu ya, akan nol gitu ya, hangus. Gitu. Ini yang saya kira harus kita jadikan apa ya, Pak Iwan ya, harus kita informasikan secara lebih luas ke teman-teman sesama dosen gitu ya. Karena kok yang dari 480 yang hadir 162 ini. Jangan-jangan nggak nangkep pentingnya sosialisasi hari ini gitu ya. Bayangan saya ya mungkin 400 gitu datang gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita penting untuk melaporkan capaian angka kredit yang belum kita pakai sampai dengan akhir tahun kemarin itu berapa. Nanti dengan mekanisme tertentu jumlah angka kredit itu akan disesuaikan ke aturan baru sebagai basis bagi kita untuk naik pangkat maupun naik jabatan di tahun 2000 berdasar atas aturan 2023. Kira-kira seperti itu poinnya. Ya. Oleh karenanya ini menjadi penting terutama tadi misalnya bagi kawan-kawan yang begitu lama nggak naik pangkat gitu ya, naik jabatan 10 tahun, 15 tahun itu saya bayangkan ini luar biasa mungkin akan capek gitu ya untuk mengidentifikasi, mengumpulkan berkas-berkas sebagai bukti capaian sebuah kinerja baik dari sisi pendidikan, penelitian, pengabdian maupun penunjang. Gitu ya. Tapi kebayang kalau misalnya yang penunjang dan pengabdian itu mungkin agak sulit gitu ya kalau sampai 10 tahun, 5 tahun. Tetapi paling tidak adalah pelaksanaan pendidikan pengajaran, kemudian misalnya pembimbingan dan karya ilmiah, mudah-mudahan kita bisa amankan karena yang paling besar adalah di sana. Gitu. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian kita menghitung ya. Jadi penghitungan angka kredit ini berbeda dengan penghitungan angka kredit untuk naik jabatan. Ya. Kalau naik jabatan itu misalnya karya ilmiah harus dicek oleh 2 reviewer dengan evaluasi macam-macam dan sebagainya. Nah, untuk mengidentifikasi jumlah angka kredit kita ini, mekanisme itu tidak perlu. Gitu ya. Tapi ya tentu ya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oleh karenanya nanti teman-teman reviewer di jurusan dan mungkin juga level Polban yang penting ngecek saja gitu ya. Kalau misalnya sebuah artikel itu sudah jurnal Sinta 2. Sinta 2 itu kan 25 maksimal.
Kemudian kalau dia ngasih 23 ya udahlah gitu ya. Jadi nggak usah kasih komentar dan sebagainya. Jadi kelayakan, kewajaran terhadap sebuah karya ilmiah. Itu yang penting. Karena kalau pakai mekanisme standarnya Pak Iwan, wah nanti kapan gitu ya selesai. Karena kita dimintanya Bapak Ibu sekalian, di Jakarta itu bahwa keputusan konversi itu 30 Juni itu sudah selesai, final secara nasional. Gitu ya. Kemudian pengumpulan gitu ya, konversi ke aturan yang baru itu sampai akhir tahun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau nggak keliru Jakarta itu mintanya adalah pertengahan Mei, itu sudah masuk ke sana, kemudian nanti dievaluasi dengan cepat dan diputuskan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita semua saya kira perlu bergerak cepat, terutama yang lama nggak naik pangkat gitu ya, perlu gerak cepat mengidentifikasi begitu ya kawan-kawan yang maaf tidak bersempatan untuk join di sosialisasi, segera diingatkan, jangan sampai nol gitu ya, karena ini yang diurusi begitu besar gitu. Sempat dijadikan diskusi bagaimana kalau yang kelupaan dan sebagainya, ya sudah ditinggalkan saja, kan nggak enak gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua isu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi itu untuk menghitung jumlah angka kredit kita sampai akhir tahun kemarin. Kemudian isu yang kedua adalah tentu bagaimana yang sedang proses naik pangkat, naik jabatan. Ya. Ini dua isu yang berbeda. Kalau yang pertama tadi sekedar menilai sampai dengan akhir tahun. Nah, yang proses tetap aja proses Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang proses itu proses, kemudian kalau yang proses itu sudah lewat dan sampai dengan akhir tahun kemarin itu bisa diidentifikasi berapa angka kreditnya, ya sudah itu. Ya. Jadi bagi semua dosen, baik yang naik pangkat maupun yang belum, maka semua perlu ada isian, capaian angka kreditnya berapa sampai akhir tahun. Sedangkan tadi yang masih proses, sebaiknya sudah kita informasikan juga, lanjut saja. Sepanjang mesin PAK itu belum ditutup, sebaiknya yang sudah memenuhi syarat naik saja. Ya. Angka kredit yang sudah dinilai, nilaikan saja. Walaupun mungkin nanti, saya kira mungkin minggu depan atau minggu ini atau minggu depan Pak Iwan, mungkin akan ada turun edaran dari Dikti, surat untuk agak detail, begitu ya, mengatur kenaikan pangkat, gitu ya. Tapi sebelum surat itu datang ya sudah, kita pokoknya begitu siap, dosen siap, udah masukkan saja, gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, poin penting yang pengen saya highlight, gitu ya. Jadi mangga kita saling mengingatkan, jangan sampai dari Polban itu ada listnya kosong, gitu ya. Listnya kosong. Sayang, itu kasihan nanti. Kasihannya itu tidak sekedar dalam konteks kenaikan pangkat dan jabatan, tapi juga mungkin kalau dicek itu menjadi aneh karena angka kredit itu kan angka yang menunjukkan, yang menilai aktivitas yang kita jalankan. Kok tidak ada laporannya? Itu kan jadi agak enak gitu ya. Kurang lebih itu dulu Pak Iwan, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Prof. Dwi. Berikutnya Prof. Andri, ada yang ditambahkan? Prof. Andrianto. Baik. Masih silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Marwan, terima kasih pada semua teman-teman dosen di Polban. Baik, apa yang disampaikan Pak Dwi tadi betul adanya dan sudah lengkap beliau sampaikan. Saya akan menekankan saja, selama aplikasi PAK pusat itu masih buka, itu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Ya, ini dalam rangka menghadapi transisi untuk penilaian angka kredit ini, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian kita sadari bahwa beban ini akan sangat berat, terutama bagi para dosen yang sudah lama tidak mengurus kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Nah, ini tentu saya mengajak para ketua jurusan, tidak hanya para ketua jurusan, tapi para dosennya juga harus proaktif untuk menyiapkan diri ya dalam rangka melakukan ya pengumpulan data mengenai angka kredit ya, mengenai kegiatan, rekap kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan dan Pak Megi tadi. Nah, mungkin segera para pengelola jurusan itu segera menyiapkan hal seperti ini, kemudian tadi seperti surat-surat tugas, kemudian bukti-bukti kinerja dan sebagainya, itu saya rasa bisa segera di-pull di satu folder di Drive gitu, kemudian dibagi untuk seluruh dosen di situ, dan kemudian
nanti penarikannya akan menjadi jauh lebih mudah, sehingga perekapannya juga akan jauh lebih mudah. Kemudian saya juga pesan kepada Pak Iwan nanti kemungkinan harus ada semacam helpdesk gitu ya untuk ini, untuk perekapan kinerja ini. Jadi dengan demikian nanti kalau ada permasalahan itu tim helpdesk khususnya yang masalah teknis ini nanti ya, itu akan siap untuk membantu sehingga kita semua ya, Polban maupun seluruh para dosen itu akan diberikan kelancaran ya, dalam perekapan kinerja ini. Itu saja Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Prof. Andrianto, Prof. Dwi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi juga ada masukan dari Bu Paula dan juga Bapak Ibu yang lain. Kita akan buatkan apa ya, panduan singkat lah untuk pengisian yang Excel itu ya. Mungkin bersama suratnya nanti ya. Ini kan baru sosialisasi, mungkin mulai besok surat resmi dan panduannya dan juga Excel-nya akan bisa Bapak Ibu download. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya akan bacakan dulu dari kolom chat. Saya sedang masa MPP, ini dari Bu Lili ya. Per 1 Januari masukin masa pensiun. Apakah harus mengisi Excel atau rekap untuk ini angka kredit? Mungkin Prof. Dwi bisa jawab ini. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, betul beberapa di antara kita mungkin sudah siap-siap ke masa pensiun begitu ya. Sehingga naik pangkat jabatannya untuk apa gitu. Saran saya walaupun begitu mohon tetap diisi Bapak Ibu sekalian karena itu mengindikasikan tadi bahwa selama ini pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kita berjalan begitu ya. Saya kira itu, jadi mohon diluangkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi gitu ya, walaupun mungkin tinggal beberapa bulan, beberapa semester begitu. Saran saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Google Drive bisa pakai akun, bisa juga Google Drive pribadi Polban, Google Polban atau juga Google Drive pribadi boleh. Bapak Ibu ada yang bertanya langsung tidak ya? Ini tadi ada resen. Atau sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian? Untuk mulai menggunakan angka maksimum berdasarkan hasil review jurusan, oh nanti penilaian karya ilmiah gimana Prof? Yang ini maksudnya bukan yang reguler ya, yang rekap. Apakah maksimum atau berdasarkan review jurusan? Ke siapa nih Mas? Untuk siapa saja? Untuk Prof. Dwi Bangkalan. Ya, baik. Gini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat edaran dari Dikti itu semua dipercayakan pada jurusan, pada perguruan tinggi gitu ya untuk mengelola gitu ya. Jadi ya kepantasannya lah gitu ya. Saya yakin teman-teman di reviewer sudah pengalaman untuk menilai gitu ya. Kalau mestinya jurnal Sinta 6 sama Sinta 1 itu ya berbeda gitu ya. Kemudian Q1 sama Q4 itu juga berbeda, mestinya juga begitu. Nah, jika perlu Pak Iwan, sepertinya perlu ada panduan singkat begitu ya, yang itu kita summarize, kita turunkan dari PO-PAK. Itu saya kira lebih baik begitu Pak Iwan untuk acuan kita bersama. Baik, terima kasih Prof. Dwi. Nanti kita buatkan yang mungkin 2 lembar begitu ya, summarize dari PO-PAK. Kemudian dari Pak Windy, mungkin ada Prof. Andrianto bisa bantu jawab, apakah angka kredit yang disubmit ini berimplikasi pada kenaikan jabatan dengan otomatis sesuai angka kredit yang diakui, begitu ya? Mangga Prof. Andri. Ya, mengenai masalah ini tentu ya kita menunggu juga dari ini. Sebenarnya dari Jakarta sendiri itu apa namanya ya, aturan ini kan juga sedang digodok aturan turunannya itu ya. Tapi pasti ada implikasinya itu apa yang dilaporkan itu. Itu Pak Windy. Baik. Kemudian, turun Prof. Pak Rifan, monggo bisa open mic-nya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini kebetulan saya juga termasuk yang sudah lama tidak mengurus angka kredit nih ya. Udah lama nggak naik pangkat. Nah, kebetulan kan saya baru mau ngurus naik pangkat kemarin ini. Banyak sekali artikel, bukan banyak ya, ada artikel proceeding yang sudah lama belum saya nilaikan, baru mau saya nilaikan dan baru saya masukkan di SIPAK gitu ya. Nah itu mekanismenya apakah saya harus menunggu sampai nilainya keluar atau bagaimana itu agar saya bisa menginput. Itu memang sudah lama dari sebelum 2020
masa publikasinya, terbitnya. Demikian Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Rifan. Mangga Prof. Prof. Dwi. Gantian. Baik, ya terima kasih Pak bos saya ini Pak Rifan. Pak Rifan baru sekali yang mau naik pangkat dan sebagainya, mekanismenya standar. Ya, jadi kalau untuk kenaikan pangkat jabatan itu mekanisme standar termasuk penilaian angka kredit untuk karya ilmiah. Jadi wayahna ya perlu proses begitu ya, perlu proses. Itu satu. Kemudian yang kedua saya ingin juga nambahin pertanyaan Pak siapa tadi ya? Pak Windy. Pak Windy ya. Baik, Bapak Ibu sekalian gini, di diskusi itu begini. Jadi nanti angka kredit kita itu akan dikonversi gitu ya. Dikonversi dengan menggunakan aturan baru. Begitu konversi aturan baru itu bisa jadi bagi yang angka kreditnya sudah banyak, tabungannya sudah banyak, itu bisa jadi otomatis naik pangkat loh. Ya. Naik pangkat atau jabatan gitu ya. Kalau syarat khususnya sudah memenuhi misalnya begitu. Jadi ada kemungkinan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya kira optimis saja, maka disemangati untuk kumpulkan angka kreditnya. Begitu Pak Iwan, terima kasih. Ron, dari senyum-senyumnya Pak Henry mau bertanya sepertinya nih. Enggak, saya dapat angin surga dari Pak Dwi gitu. Terima kasih Prof. Henry. Otomatis naik pangkat gitu. Maka ada yang bertanya lagi tadi. Tidak ada yang bertanya lagi Bapak Ibu sekalian lah. Jadi kita akan optimalkan dengan tadi ada opportunity mudah-mudahan bisa naik tadi otomatis begitu yang udah lama dengan mengumpulkan ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk naik otomatis ke tahap tertentu. Ada yang bertanya bersama? Tidak ada. Pak Iwan baik. Boleh saran? Ya baik Pak Bambang, enggak. Yang pertama sebaiknya dibuat list QA Pak, supaya apa yang sudah dibicarakan itu tidak diulang-ulang lagi. Baik Pak. Kedua terkait space Pak, media penyimpanan itu akan krusial menurut saya. Sebenarnya sih setiap jurusan diberikan akun khusus dengan space yang besarnya diestimasi lah gitu ya oleh Pak Miki nanti. Jadi nanti setiap jurusan tuh bisa saling sharing gitu Pak. Saya kebayang kalau setiap orang masing-masing itu sangat tidak efisien dan kemungkinan akan banyak yang tercecer juga. Tapi kalau dalam satu jurusan disimpan dalam satu repositori gitu ya, satu tempat, itu akan saling melengkapi lebih mudah Pak. Terutama masalah SK yang gobyokan gitu ya. Jadi satu orang ketemu kan bisa dipakai untuk banyak orang gitu lah. Kalau tempatnya satu. Jadi saran saya sih tiap jurusan diberikan akun khusus untuk menyimpan file-file yang memang nanti akan dibuat linknya gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bang. Saran-sarannya tentang Q&A dan akun jurusan ya. Mudah-mudahan bisa kita ini kan nanti dari Pak Megi ya, yang khususnya untuk akun jurusan. Yang terakhir mungkin karena ini udah 16 Pak Apip ya, mangga. Ya, terima kasih. Saya cuma mau menanyakan, apakah di SIPAK nanti akan disiapkan menu untuk menarik data agar menjadi file Excel. Jadi mungkin Pak Megi tidak harus menyiapkan 400 sekian dosen gitu ya untuk narik satu-satu. Jadi mungkin masing-masing bisa narik sendiri gitu. Terima kasih. Narik data apa nih Pak? Data yang dari SIPAK yang untuk dijadikan Excel tadi loh. Kan katanya mau dibagikan. Oh, Pak Megi apa seperti itu ya? Mana Pak Megi? Oh, masih ada Pak Megi. Saya formatnya mungkin. Kalau sebetulnya kita hanya menyiapkan template-nya Pak Apip. Template-nya yang seperti tadi itu hanya saya share screen. Kalau yang sudah terlanjur diisikan. Oh, terlanjur diisikan Pak ya? Iya. Sudah ada di SIPAK ya? Iya. Nah, itu yang kami terus terang belum kan juga sih gitu Pak. Yang kalau yang kasus seperti itu karena khawatirnya itu sudah sedang dinilaikan gitu Pak Iwan. Takutnya jadi double angka kreditnya gitu atau gimana ya baiknya? Nah, itu yang kekhawatiran saya. Katanya soalnya tadi kan tidak mengganggu ya. Nah, kalau misalnya sama yang sudah kita masukkan misalnya penelitian dan sebagainya atau pengajaran gitu, terus kita download, terus kita upload lagi, apa enggak double itu, seperti itu maksud saya. Terus ya itu, kalau yang sudah terlanjur diisikan di SIPAK, apakah kita harus mengisi ulang gitu di Excel-nya?
Terima kasih. Ya. Di SIPAK nggak ada Excel kan? Excel ya Saya Excel, kira- SIPAK ya SIPAK. Beda. Saya kira untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian ya, pengajaran itu selain penelitian, Bapak Ibu rekap saja lewat Excel ya. Baik itu yang sedang diajukan maupun yang belum. Karena kan sedang diajukan TMT-nya belum keluar gitu. Khawatirnya nanti ketika itu tidak dimasukkan, TMT juga tidak keluar sampai dalam, jadi ada gap gitu. Jadi yang pengajaran dan lain-lain selain penelitian dimasukkan ke itu. Kalau yang penelitian itu yang akan kita tarik itu yang data penelitian yang sudah dinilaikan di SIPAK. Datanya dan juga nilainya akan kita tarik ke digabung bersama Excel penelitian yang memang belum pernah dinilaikan di SIPAK. Mungkin gitu ya Pak Megi maksudnya? Ya, betul Pak. Oh ya, jadi kira-kira itu bisa didapatkan kapan, Pak? Yang Excelnya? Iya. Excel itu kosong ya Pak, jadi tinggal isi format Excelnya. Oh, kalau yang penelitian yang sudah ditarik, yang sudah dinilaikan? Oh, yang untuk penelitian nanti kami siapkan terlebih dahulu, Pak. Kebetulan baik. waktunya belum mencukupi sampai situ. Mungkin Bisa ditarik sendiri kan di SIPAK kan Pak Apip. Buka SIPAK sendiri ditarik sendiri juga bisa. Bisa. Jadi Excel bisa. gitu. Enggak, buka filenya udah ada kok. Bisa kok. Oke, baik. Kalau kita udah buka SIPAK, file-file kita yang udah ada kan bisa kita ambil. Ya. Baik, terima kasih Pak Henry, Pak Iwan. Ya. Sebentar Pak Iwan, satu usulan saya belum nih. Saya udah berapa kali tolong dibentuk tim Pak Iwan untuk membedah masalah PAK, masalah BKD ini supaya sedalam-dalamnya gitu. Supaya kita nggak ada lagi salah persepsi dalam hal memberikan penilaian ataupun pembuatan SK gitu. Karena kan nanti kan kalau Pak Iwan buka nanti SK tugas mengajar aja setiap jurusan pasti berbeda-beda formatnya. Berbeda caranya. Udah surat tugas yang lain juga berbeda-beda. Nah, ketika kita masukkan itu ke dalam PAK, nah itu kan juga bingung dalam memasukkannya gitu. Persepsinya pasti berbeda-beda gitu. Nah, mungkin udah saatnya kita bentuk tim gitu ya. Karena khawatir nih apalagi dengan aturan-aturan yang baru kalau tidak kita siapkan dengan ini ya kita akan kelabakan terus gitu. Jadi persepsi-persepsi semua isinya nanti gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, nanti ke depannya mungkin masukan yang bagus ini. Untuk yang saat ini, nanti tim PAK jurusan dan tim PAK pusat yang perwakilan jurusan, semuanya akan bertugas menjadi tim PAK di jurusan untuk memverifikasi link-link tadi ya selama yang 1 bulan ini. Untuk tim penilaian karya ilmiah di jurusan dan di Polban, ada yang menilai seperti biasa, ada yang menilai verifikasi yang Excel ini, juga akan memverifikasi di jurusan semua, begitu Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk yang kasus sampai, bukan kasus ya, perekapan sampai nanti 15 Mei 2023, begitu Pak. Untuk tadi Pak Henry mungkin masukan yang bagus, nanti kita inikan ya, terutama nanti mungkin menunggu dulu aturan-aturan yang baru ya, biar kita bisa langsung ini menyesuaikan gitu. Karena kita harus tunggu dulu aturan-aturan yang baru kita akan elaborasi dengan tim PAK dan tim BKD yang ada. Mungkin begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tadi Pak Dir sudah menyampaikan juga, ini yang hadir kurang lebih sepertiganya. Pak Dwi juga sudah menyampaikan, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kolega-kolega kita, teman-teman kita di jurusan atau teman di prodi dan sebagainya untuk sama-sama untuk kita mensukseskan ini ya, mengisi ini semua agar semua tidak ada yang terlewat begitu ya. Karena waktu cukup singkat, 2 bulan, 1 bulan pertama akan kita coba duduk rekap. Nanti yang masih kurang-kurang kita mudah-mudahan bisa direkap pada bulan berikutnya sampai 15 Mei mudah-mudahan bisa optimum. Itu saja Bapak Ibu sekalian, nanti Excel-nya kita selain bisa di-download, kita akan coba juga share lewat ketua jurusan ya, Excel yang sudah diperbaiki tadi, bisa di-download lewat SIPAK, bisa juga nanti disebarkan ke jurusan masing-masing. Tinggal nanti tolong sebelum diisi di-rename dulu nama Bapak Ibu, kemudian NIP-nya berapa gitu ya. Setelah itu baru di-upload lagi ke SIPAK. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua termasuk untuk rekap angka kredit ini. Mohon maaf atas segala
Kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iwan. Hatur nuhun Pak Iwan dan semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Nuhun. Dari